Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Soal wacana Demokrat dapat jatah menteri ya, PDIP ingatkan Jokowi ya, rekam jejak Demokrat oposisi. Ya, kena tamparan keras sih begitu kan ya si Demokrat itu begitu kan, dan bahkan Pak Jokowi kena tamparan keras begitu. Ada apa begitu kan ya. Oposisi tulen di situ begitu, lalu kemudian ya dapat jatah menteri. Wah, gimana rasanya begitu. Mungkin PDIP akan sakit hati loh begitu ya. Tidak ada keringat sama sekali, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dikasih jabatan itu begitu ya. Berkeringat dulu, tahunya ya mengkritik habis-habisan AHY kepada kebijakan Pak Jokowi begitu kan. Semuanya dikritik, rekam jejaknya ada di situ begitu. Tapi sayang seribu sayang kalau PDP hanya mengomentari seperti itu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya kok seolah-olah PDP masih takut kepada Pak Jokowi begitu kan. Kalau memang benar Pak Jokowi memberikan ya sebagai jabatan menteri kepada Demokrat, maka jelas di situ begitu kan ya. PDP seolah-olah dihiraukan begitu, apalagi komentar-komentar dari si Hasto ini begitu ya. Bahkan di satu sisi menarik begitu kan hal-hal ini begitu kan. Mungkin kepanasan mereka begitu. Kenapa tidak dari PDIP begitu yang diusung sana sini begitu kan. Kan begitu logikanya begitu ya. Biarkan mereka cakar-cakaran begitu. Jadi artinya apa? Artinya melihat dari hal-hal seperti ini begitu kan ya, wajar kalau Hasto memberikan kritikan itu. Karena apa? Karena pada akhirnya benar, menjadi oposisi itu kan sudah dari dulu begitu, tidak ada keringat sama sekali, kok tiba-tiba ya dapat menteri begitu, walaupun sebentar saja begitu kan ya. Bahkan soal wacana Demokrat ya dapat jatah menteri, PDIP ingatkan Jokowi, rekam jejak Demokrat ya oposisi katanya begitu. Teman-teman tolong bantu ya repot apa ini maksudnya begitu ya. Ya, keon atuh yuk. Sing monang jatah menteri gen ini katanya begitu. Gimana dengan PS ya yang jadi menteri? Bukankah dia lawan dalam 2 kali pilpres? Ya, itulah kepentingan politik mereka begitu ya. Secara etika politik ya, partai nomor 1 korupsi mempunyai dosa sejarah yang tak layak diizinkan ikut pemilu. Apa maksudnya? Tes ombak Jokowi ngeri-ngeri sedap begitu ya. PDP merasa saling ya superior ya di negeri ini. Presiden mah cuman petugas caca begitu, kata komentar-komentar dari netizen. Bayangkan begitu ya. Jelas sekarang ya Jokowi ke PS, soalnya Demokrat ada di PS dikasih jatah menteri. Hayo PDP jangan diem aja. Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu. Bayangkan begitu ya. Kalau ketika melihat dari potensi ini bisa saja kan kalau nggak salah 7 bulanan ini begitu kan ya, wajar lah begitu kan ya, 7 bulanan dapat menteri, apakah dia mau atau tidak begitu. Kalau Partai Demokrat mau ya sebenarnya kan tidak punya malu begitu kepada PDIP begitu kan. Secara etika ya sah-sah aja, tergantung dari Pak Jokowi begitu kan. Seharusnya oposisi tidak punya keringat sama sekali apa-apa di situ. Tidurlah PKS. PKS ditawari jabatan apapun dia tidak mau karena merasa tidak ada keringat di situ begitu kan ya. Bagaimana memenangkan seorang capres di situ tiba-tiba dapat menteri begitu kan. Wajar begitu kan ya. Yang dicap sebagai pengkhianat sana sini kok Anies Baswedan terus begitu kan. Sedangkan dirinya begitu kan ada isu-isu seperti itu kok selalu menyanjung terkait dengan Pak Jokowi begitu. Karena ini masih belum terjadi apakah benar dapat menteri atau tidak begitu kan ya. Bisa saja hanya permainan gimmick saja di situ. Akankah dia Pak SBY menerima itu? Kan begitu logika kita begitu. Ya, bagaimana tidak mau menerima kalau ditawarin itu begitu? Karena posisi koalisi dari dari Pak Prabowo ini kan semuanya koalisi dari pemerintah Pak Jokowi begitu kan ya. Maka secara tidak langsung ya Demokrat akan dikunci mereka begitu. Ya, inilah politik kita begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Yang dikhawatirkan terjadi fraksi internal di pemerintahan akhirnya mulai muncul ya. Kalau konteks ujung-ujungnya Jokowi jadi ketua umum Demokrat gimana? Tidak mungkin lah begitu ya. Bahkan ya dari statement kayak gini bisa disimpulkan bahwa jadi menteri itu bukan soal kinerja, tapi cuma lahan ya nyari rezeki buat partai. Ancur-ancur. Politik main catur Jokowi. PDP harus belajar dari Pilkada DKI. Ahok menang putaran 1 tapi kalah di putaran kedua. Salah satu sebabnya karena tim Ahok tidak bisa merangkul kompetitor ya di putaran 1. Jadinya di putaran kedua ya suara kompetitor yang kalah putaran 1 full masuk kepada Anies Baswedan ya. Ini opininya katanya begitu. Inilah banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Tapi bagaimana kritikan-kritikan si Hasto begitu kan? Bahwa Demokrat itu adalah oposisi begitu. Kok bisa dikasih menteri begitu?
begitu. Bahkan diingatkan oleh si Hasto kepada Pak Jokowi begitu. Ini. Bahkan ya soal wacana Demokrat begitu ya, dapat jatah menteri, PDIP ingatkan Jokowi rekam jejak Demokrat oposisi ya. Bahkan Sekretaris Jenderal PDIP ya Hasto Kristianto angkat bicara menanggapi wacana Partai Demokrat yang disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan ya Joko Widodo atau Jokowi. Bahkan di satu sisi Hasto mengingatkan bahwa posisi Demokrat saat ini adalah sebagai oposisi pemerintah Presiden Jokowi. Ya, posisi Demokrat memang di luar pemerintah, bahkan ya menyatakan oposisi, kata Hasto usai rapat tim pemenangan nasional Ganjar Presiden di gedung ya. HKN ya, begitu. Jadi aneh juga begitu kan. Partai Demokrat oposisi gabung kepada Pak Prabowo yang otomatis Pak Prabowo dan kawan-kawan mereka sebagai koalisi pemerintah. Sedangkan Partai Demokrat menginginkan perubahan dan perbaikan juga sama dengan Anies Baswedan, tiba-tiba bertolak belakang dengan Pak Jokowi yang jelas-jelas ya bergandeng dengan lebih dekat dengan Pak Jokowi koalisi pemerintah. Itu kan sama halnya kan blunder mereka begitu kan. Ya wajar kalau ada kebingungan besar Partai Demokrat hari ini begitu kan. Makanya jangan gerasa gerusu untuk menentukan ini semua begitu kan. Musang berbulu domba lah dan sebagainya yang diucapkan begitu ya. Hasto mengingatkan bahwa posisi Demokrat saat ini adalah sebagai oposisi. Ya, oposisi Partai Demokrat memang di luar pemerintah. Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya dan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun oposit yang ada di pemerintahan. Tentu saja ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan katanya begitu ya. Bahkan namun demikian kata Hasto, lain cerita jika Demokrat sudah menyatakan resmi bergabung dengan koalisi pemerintah. Ya masalahnya Hasto menuturkan partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY itu sampai saat ini masih mengambil peran sebagai oposisi pemerintah Jokowi. Dan bahkan kader-kadernya banyak yang menyanjung Pak Jokowi hari ini begitu ya. Bahkan Hasto menuturkan PDIP menyarankan sepenuhnya keputusan untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. Menurutnya PDIP tak ingin mengganggu hak prerogatif sebagai orang presiden. Bahkan di satu sisi seperti diketahui isu perombakan kabinet Indonesia Maju kembali menggemuka setelah adanya peristiwa penegakan hukum yang menyeret nama 2 menteri Jokowi. Yaitu ya adapun 2 menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Kementerian Pertanian atau di Kementan. Bahkan di satu sisi menyatakan bahwa baru-baru ini Menko Polhukam Mahfudin menyampaikan bahwa politikus Partai Nasdem itu sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Ini menarik begitu. Kalau gimana ya PDIP kalau kalau memang benar Partai Demokrat dapat jatah menteri begitu kan. Ya benar apa yang dikatakan Hasto begitu kan. Partai Demokrat itu oposisi begitu kan. Ya kecuali memang dia sudah menyatakan mendukung pemerintah koalisi pemerintah begitu. Tidak menjadi masalah. Tapi pada akhirnya kan tidak ada keringat sama sekali kok tiba-tiba seperti itu begitu kan. Apa ini kaitan dengan politis atau tidak begitu kan. Sayang seribu sayang begitu kan ya. Apakah semudah itu menerima Partai Demokrat ya dengan awal menyatakan oposisi mengkritik sana sini begitu kan. Bahkan memperbandingkan bagaimana cara kinerja Pak SBY dengan Pak Jokowi untuk membangun jalan tol di situ begitu. Wow, luar biasa kritikan-kritikan dari simpati Partai Demokrat kepada Pak Jokowi begitu masif sampai hari ini begitu. Dan sekarang beberapa pekan yang lalu sudah mulai pudar mereka. Seolah-olah menyanjung Pak Jokowi, pekerjaan Pak Jokowi, program Pak Jokowi semuanya seolah-olah baik begitu. Yang awalnya yang mana kritikan-kritikan keras begitu kan ya. Dan apa yang terjadi begitu? Karena ini mungkin akan gabung ke koalisi pemerintah. Wallahualam. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.